Saya sudah siapkan materi untuk hari ini. Materi kita hari ini lanjutan pembahasan tadi malam yang sempat terputus. Itu tadi malam kita berhenti pada pembahasan surat ke-42 ayat 52. Surat ke-42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Jadi perhatikan di situ bahwa yang diwahyukan itu adalah ruh. Ada yang menerjemahkannya dengan sebutan Al-Quran. Kata ruh diganti dengan Al-Quran, itu mungkin ya menurut saya nanti kita pahami ke depannya. Kita boleh saja terjemahkan dengan sebutan Al-Quran. Yang terpenting saat ini adalah bahwa ya yang diwahyukan itu adalah ruh. Kita gunakan dulu bahasa asli. Ingat supaya kalimat di bawahnya tidak lari ke tempat lain atau kita tidak condong ke makna yang lain, makna yang berbeda. Karena ya kita akan masuk pada kalimat yang kedua atau yang berikutnya, itu akan mempengaruhi tadi penyebutan antara ruh dengan Al-Quran, itu akan berpengaruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Ya. Walakin ja'alnahu nuran. Ya, ini yang penting. Tetapi kami menjadikan dia itu cahaya. Nah, akhirnya yang dirubah menjadi nur itu adalah ruh. Ya. Jadi ruh dirubah menjadi nur. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi proses Allah memberikan petunjuk kepada kita itu adalah dengan mewahyukan ruh, lalu kemudian ruh itu dirubah menjadi nur. Ya, seperti itu ya. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ya, setelah saya ulangi ya dari awal supaya strukturnya tepat. Yang pertama, Allah mewahyukan ruh, ya. Lalu Allah merubah ruh itu menjadi nur. Nah, dengan nur itulah Allah memberi petunjuk. Ya, dengan nur Allah memberi petunjuk. Ya. Dan sebelum itu terjadi, seseorang, ya, kita tidak mengetahui tentang apa itu iman dan apa itu kitab. Ya, tidak mengetahui tentang iman, tidak pula mengetahui tentang kitab. Karena ketidaktahuan kita tentang iman ini yang menjadikan kita ya selalu merasa beriman, merasa telah beriman. Ya. Jadi persoalannya adalah ketika kita tidak mengetahui tentang iman, maka yang terjadi pada diri kita adalah kita akan merasa telah beriman. Kita lihat di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 8 sampai 10. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya. Di antara manusia dalam hal ini termasuk kita sendiri adalah ya selalu merasa sudah beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhirat atau hari kemudian. Ya, padahal kata Allah sesungguhnya ya mereka itu ya termasuk kita bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita hanya merasa sudah beriman kepada Allah, sudah merasa sudah beriman kepada hari akhirat, padahal kata Allah sebetulnya kita belum beriman.
Jadi pertanyaannya tadi, kenapa kita merasa beriman kepada Allah? Karena tadi ketidaktahuan kita tentang apa itu iman. Jadi ketika kita diperintah oleh teman-teman kita sama manusia, diperintahkan ya kamu harus beriman, ya, kita dengan santai kita akan menjawab, saya sudah beriman, saya beriman kepada Allah. Ya. Padahal kata Allah sendiri, ya mereka itu sebenarnya belum beriman. Kita itu belum beriman. Ya. Perasaan kita merasa beriman ini sebetulnya adalah berbahaya bagi diri kita sendiri, karena sebetulnya kita telah menipu diri kita sendiri. Ya, sudah menipu diri. Sudah memperbodohi diri kita sendiri dengan pengakuan kita, dengan perasaan kita bahwa kita telah beriman. Kita baca ayat 9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ini bahasanya adalah bahwa ya kita berkeinginan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sudah beriman. Orang lain, kita ingin agar orang lain tahu bahwa kita ini orang yang beriman. Ya. Di situ disebutkan bahwa kita hendak menipu Allah. Kenapa ada bahasa seperti ini? Karena ya Allah tahu sebetulnya kita belum beriman. Ya. Karena keadaan kita seperti itu, kita ingin memperlihatkan diri kepada orang-orang lain. Nah, itulah yang menjadikan ya, kita hanya menipu diri kita sendiri. Kita memperbodoh diri kita sendiri, dan itu tidak kita sadari. Ya. Artinya keyakinan kita, prasangka kita bahwa kita sudah beriman itu adalah menjadikan kita ya malas lagi untuk mencari apa itu iman. Tidak ingin lagi membaca kitab. Ya. Karena kita sudah mengklaim diri kita sudah beriman. Padahal kata Allah, sebelum Allah mewahyukan ruh itu dirubah menjadi nur, ya. Nur itu nanti akan masuk ke dalam diri kita sebagai petunjuk. Sebelum itu terjadi, ya, kita tidak mengetahui apa itu iman dan apa itu kitab. Jadi yang terjadi adalah perasaan beriman, merasa beriman, prasangka bahwa kita sudah beriman, ya, klaim sepihak dari diri kita bahwa kita telah beriman. Padahal jelas-jelas Allah mengingatkan bahwa yang seperti ini sejatinya adalah belum beriman. Jadi dalam hal ini termasuk kita ini belum beriman. Karena apa? Karena kita belum mengetahui peristiwanya, belum mengalami peristiwanya. Bagaimana Allah itu merubah nur, merubah ruh, mewahyukan ruh, lalu merubah ruh itu menjadi nur, dan nur itu masuk ke dalam diri kita. Kita belum pernah mengalami hal seperti itu. Ya, kalau kemudian nanti pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami hal itu, ya tentu Allah ketika Dia menyebutkan seperti ini, dipastikan bahwa ada petunjuknya, ada caranya nanti dalam Al-Quran. Untuk saat ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita pahami bahwa kita ini belum beriman. Kenapa seperti itu? Supaya ya dengan perasaan kita belum beriman atau kita belum mengetahui kitab, maka iman dan pengetahuan tentang kitab itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Jadi pengakuan beriman dan pengakuan mengetahui kitab itu adalah sebuah hijab bagi kita yang menjadikan justru terhalangnya cahaya iman masuk ke dalam diri kita. Pengetahuan tentang kitab terhalang masuk ke dalam diri kita karena pengakuan kita tadi, ya. Baik. Ternyata bahwa merasa beriman seperti ini adalah merupakan bagian dari penyakit hati, penyakit kalbu. Penyakit hati itu menjadikan kita merasa sudah beriman. Kita baca surat kelanjutannya tadi ayat 10, bahwa dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ya, berbohong, berdusta kepada siapa?
Ya, berdusta kepada diri kita sendiri, kita memperbodoh diri kita sendiri, kita menipu diri kita sendiri, ya. Kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa saya telah beriman, padahal Allah tahu bahwa kita sebetulnya tidak beriman, belum beriman, bahasa seperti itu ya. Ya, ketika kita merasa diri atau mengaku telah beriman, ya, kadang-kadang Allah itu ingin memberitahu kita bahwa iman kita itu belum ada, ya. Bagaimana cara Allah menyampaikan atau memberitahu ke kita? Ya, dengan membuat sebuah peristiwa, sebuah kejadian, ya. Di situ akan terlihat iman kita itu seperti apa, ada atau tidak. Ya. Allah akan menguji orang-orang yang mengatakan dirinya beriman. Kita baca surat ke-29 ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Ya. Jadi Allah menguji kita. Jadi pertanyaannya, ya, kita beriman atau kita tidak beriman, Allah pasti tahu. Ya. Mustahil Allah tidak tahu, mustahil. Allah pasti tahu. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah menguji kita? Ya, itu tadi saya katakan, untuk mengingatkan kita, untuk memberitahukan kepada kita, ya, untuk memberitahukan kepada kita, ya, supaya kita tahu diri, ya, supaya kita tahu diri kita ini baru apa ya, baru belajar tentang iman, baru belajar tentang kitab, tapi sudah ada dalam diri kita sebuah keyakinan bahwa, ya, kita sudah beriman. Jadi, ya, Allah dengan tentu ini bentuk kasih sayang dari Allah untuk mengingatkan ke kita supaya, ya, jangan hanya merasa, tetapi kita harus berusaha, harus kita kejar tentang iman itu. Itu pun kita mesti tahu dulu apa itu iman dan apa itu kitab. Untuk saat ini kita belum masuk ke pembahasannya. Ya, kita sedang mempelajari keadaan diri kita tentang ketidaktahuan kita tentang iman, ketidaktahuan kita tentang kitab, menjadikan kita selalu merasa beriman atau merasa tahu tentang kitab. Kita baca tadi lanjutannya ayat ketiga surat ke-29. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi itu yang saya katakan tadi, mustahil Allah tidak tahu apakah kita benar-benar beriman atau hanya berdusta. Allah pasti tahu. Ya, lalu pertanyaannya, untuk apa Allah menguji kita? Ya, untuk menyampaikan, untuk memberitahukan kepada kita, ya, seberapa besar keimanan kita. Apakah kita beriman asli atau hanya pura-pura saja? Lalu Allah sampaikan ke kita melalui ujian, ya, melalui berbagai macam ujian. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengukur? Bagaimana cara kita mengukur di dalam diri kita itu ada iman atau tidak? Ya, bagaimana caranya mengukur apakah di dalam diri kita itu ada iman atau tidak? Ya. Alat ukurnya kita baca di surat ke-49 ayat 10. Surat 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini yang keliru kita pahami selama ini. Ya, penyebutan orang beriman itu bersaudara, kita pahami bahwa orang-orang yang seagama dengan kita itu adalah saudara kita. Orang-orang yang tidak seagama atau belum seagama dengan kita, ya, itu belum dianggap sebagai saudara. Itu kekeliruan, keliru di situ, ya. Yang benarnya adalah, ya, apabila di dalam diri kita itu terdapat sifat atau
keinginan atau keyakinan bahwa seluruh manusia itu adalah saudara kita, seluruh manusia adalah saudara kita, itu berarti ada iman. Kita harus minta pertolongan ke Tuhan supaya iman itu tetap ada dalam diri kita, sehingga dengan itu menjadikan pandangan kita terhadap orang lain itu adalah saudara kita, siapapun dia, apapun identitasnya, dari negara manapun dia berasal, yang namanya manusia adalah saudaraku. Itu menunjukkan bahwa aku atau diri kita itu sudah memiliki iman. Ya, begitu maksudnya. Bukan kita menunggu seseorang yang belum masuk Islam atau yang tidak masuk Islam, kita tunggu supaya dia masuk Islam agar dia bisa menjadi saudara kita. Terbalik. Itu tadi saya katakan, kita sudah menipu diri. Sebetulnya belum ada iman dalam diri kita. Kita sendiri tidak beriman. Ya. Kalau ada iman dalam diri kita, maka kita akan memandang semua manusia di muka bumi ini sebagai saudara kita. Itu maksudnya kalimat innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Ya. Sifat bersaudara itu lahir dalam diri seorang beriman. Jadi seseorang yang memiliki iman, dia akan memandang seluruh manusia di muka bumi ini sebagai saudaranya. Sedangkan orang yang belum beriman, dia akan melihat ya, manusia itu hanya sebagian saja yang dia anggap sebagai saudaranya, yang lain itu menjadi musuhnya.